Saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya dan teman-teman memasuki Camino hari yang kelima. Sebentar lagi kami akan menyeberang ke bagian Spanyol karena kita berjalan dari Porto, Portugal, 5 hari, dan kemudian hari ke-6 itu di seberang yang sudah masuk bagian negara Spanyol. Dari situ kemudian masih 5 hari lagi sampai ke Santiago de Compostela. Sudah separuh jalan dan kita semua masih sehat dan masih kuat, puji Tuhan. Karena itu berarti Tuhan berkenan, Tuhan juga menemani. Memang selama perjalanan luar biasa. Ada angin, ada badai, ada panas, tetapi ada Tuhan. Kemarin pada waktu jalan dan hujan sepanjang jalan juga badai, saya memuji Tuhan menggunakan Mazmur 19. Angin dan badai, pujilah Tuhan. Laut dan awan, pujilah Tuhan. Hawa sejuk dan dingin, pujilah Tuhan. Dan rupanya itu menakjubkan. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita merupakan pujian bagi Tuhan. Tuhan bisa dipuji di dalam badai, Tuhan bisa dipuji di dalam hujan, Tuhan bisa dipuji di dalam panas matahari, Tuhan juga bisa dipuji dalam hidup kita. Entah yang positif maupun yang negatif. Karena Tuhan adalah segalanya. Dan menurut saya memang yang paling penting adalah mempunyai hati yang tanpa batas, yang terbuka, yang sungguh-sungguh luas. Kalau Santo Eugenius mengatakan, Santo Eugenius itu pendiri kongregasi OMI, dia berpesan kepada kita semua para misionaris OMI, hendaklah kalian mempunyai hati seluas dunia. Artinya keluasan hati yang tanpa batas. Dan kalau dalam bahasa agama lain itu seperti emptiness, kekosongan yang mampu menampung segala-galanya. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus, menyangkal diri. Sehingga ego saya tidak ada lagi. Bahkan saya tidak ada lagi. Saya adalah keluasan yang bisa menampung segala-galanya. Yang baik ya bisa ditampung, diterima, tidak menyentuh kita. Yang buruk, yang menyakitkan kita bisa terima. Karena kita adalah keluasan. Yang membuat kita menderita sebetulnya karena kita berpikiran sempit. Kita menolak, kita menendang banyak ide, banyak pendapat, banyak perasaan. Kita di dalam kesempitan diri kita sendiri. Maka Tuhan Yesus meminta, hendaklah engkau menyangkal diri. Kalau disakiti, siapa yang disakiti? You, no, saya tidak ada. Saya adalah keluasan. Dalam bahasa lain adalah emptiness. Dalam bahasa Tuhan Yesus adalah penyangkalan diri sampai-sampai kosong. Yang disebut juga dengan Filipi bab 4 dikatakan kenosis, mengosongkan diri. Dan kalau bisa sampai pada kekosongan, pada keluasan, maka kemudian apapun bisa diterima. Bahkan semuanya bisa menjadi pujian bagi Tuhan. Karena memang Tuhan ada dalam segala-galanya. Dan tentu Tuhan ada bersama kita di dalam keluasan kita, dimanapun kita berada. Dan itulah yang terjadi dalam perjalanan ini. Tetapi memang kita juga harus menyadari bahwa di dalam diri kita juga mempunyai segi fisik, jasmani, badani, yang kadang-kadang juga mengikuti hukum-hukum badani. Seperti misalnya lelah, misalnya khawatir. Ketika lelah, ketika badan tidak mampu berpikir, ketika emosi tidak mampu dikendalikan karena badan yang lelah, maka kemudian juga sangat sensitif. Ketika lelah kita gampang sekali emosi. Ketika kita tidak mempunyai energi untuk menahan diri, maka kemudian yang menguasai adalah emosi. Rasa yang tidak nyaman. Maka kita juga perlu memahami, meskipun secara rohani kita bisa saja untuk bisa mengatakan yang baik, bisa mengendalikan diri, tetapi kita juga harus mengikuti bahasa fisik. Ketika fisik kita lemah, kita tidak mampu untuk mengendalikan diri dan emosi. Maka latihan mempunyai hati seluas dunia juga harus memahami keterbatasan fisik kita.
Pada saat-saat seperti itu, lebih baik diam, lebih baik tenang, lebih baik mengandalkan Tuhan. Karena bagaimanapun mengandalkan diri sendiri kita tidak akan pernah mampu. Maka saudara-saudari terkasih, yang paling utama adalah handle yourself with care. Kenali diri, bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Kalau sudah lelah istirahat, tetapi tetap percaya bahwa di dalam Tuhan segalanya bisa diterima. Karena Tuhan adalah roh, Tuhan adalah keluasan, Tuhan ada di mana-mana. Di dalam badai, di dalam hujan, di dalam panas, juga di dalam diri kita. Apalagi kalau kita juga mengingat bahwa kita bukan hanya fisik, kita juga adalah roh. Yang merupakan keluasan tanpa batas, yang mampu menerima apa saja. Dan jalan yang paling utama dalam hal itu adalah mencintai. Hendaklah mencintai segala-galanya. In unum caritas, in dubium unitas, in principi veritas. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.